Perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS Medan. Nama saya Sri Meninta Tarigan SPD, Unit Kerja SMP Negeri 1 Kutabulu, Golongan 3A, Profesi Guru Seni Budaya, Angkatan 60, Kelompok 4, Pengampu Materi, Ibu Yamnur Mahlia SST MKes, Penyelenggara BPSDM Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Sekarang kita akan membahas mengenai etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan, mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan sopan santun. Selanjutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong ketaatan dalam pekerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik. Berbicara tentang kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Selanjutnya adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Yang terakhir adalah menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang dilakukan oleh guru untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Dalam hal ini diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku yang baik dan yang buruk seorang guru, dan bisa memilah mana saja hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik.
Selain guru, siswa juga memiliki kode etik. Apa saja kode etik siswa? Kode etik siswa adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Salah satu contoh kode etik siswa adalah yang pertama, berpakaian sekolah yang rapi dan sopan. Yang kedua, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga sopan santun. Ada beberapa contoh etika di sekolah. Pada gambar pertama, kita melihat bahwa anak sekolah, anak murid, pada pagi hari antri untuk mengukur suhu badan masuk ke sekolah. Gambar yang kedua, anak murid yang ingin bertanya, mengangkat tangannya terlebih dahulu sebelum berbicara kepada guru. Ada gambar ketiga adalah cara berpakaian dan cara duduk yang benar. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab seorang guru yang menjalankan tugasnya sebagai pengajar pendidik kepada siswa. Demikianlah paparan mengenai kode etik dan etika dalam berperilaku pada hari ini. Terima kasih.